Halo teman-teman semuanya, nah kali ini kita bakal lanjut bahas soal trigonometri. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, mungkin harus nonton dulu nih video sebelumnya, karena di video sebelumnya kita udah sempat bahas tentang dasar-dasar dari trigonometrinya. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas materi lanjutan dari si trigonometri. Yang pertama, yaitu ada identitas dasar trigonometri. Seperti yang di video sebelumnya juga mungkin aku sempat bahas, cosecant itu kebalikannya dari sin ya. Jadi bisa ditulis cosecant sama dengan 1 per sin. Nah, kalau secant kebalikannya cos, jadi sama dengan 1 per cos. Kalau kotangan, kebalikannya tangen, jadi bisa ditulis 1 per tan. Nah, terus identitas trigonometri yang mungkin sering banget muncul yaitu yang ini nih. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu dari sini kita bisa dapat sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ada juga identitas trigonometri yang ini, tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sek kuadrat alfa. Lalu ada juga yang ini, 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa. Kita lihat contoh soalnya ya. Buktikan cos alfa dikali 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan secant alfa. Nah, 1 plus tan kuadrat X ini sama dengan secant kuadrat X ya, berdasarkan rumus identitas trigono yang ini. Cos X dikali sama sek kuadrat X. Sek kuadrat X itu kita tahu secant itu kebalikannya dari cos. Berarti sama aja kayak aku tulis 1 per cos X. Karena dia kuadrat berarti ditulis 2 kali, 1 per cos X. Ini kita coret. Nah, berarti sisanya tinggal 1 per cos X. Sama dengan secant X. Nah, ini udah sesuai ya sama si rumus identitas yang ini. Jadi secant kebalikannya cos. Jadi untuk nomor 1 ini terbukti. Gitu. Oke, selanjutnya ada jumlah dan selisih dua sudut. Kalau misalnya sin alfa bisa plus, bisa minus sudut beta, nah sama dengan penjabarannya kayak gini nih. Kebalikan. Nah, selanjutnya kalau misalnya cos, penjabarannya seperti ini. Kalau misalnya tan, penjabarannya seperti ini. Nah, ini tiga-tiganya harus dihafalkan ya, untuk bisa mengerjakan soal-soal trigonometri. Oke, kita lihat soalnya. Jika tan alfa sama dengan 1 dan tan beta sama dengan 1 per 3, dengan kedua sudut tersebut adalah sudut lancip. Sudut lancip itu berarti sudut yang di bawah 90 derajat ya, atau bisa dibilang dia ada di kuadran 1. Atau bisa dibilang semua perbandingan trigonometrinya itu positif. Nah, ditanya nilai dari sin alfa min beta. Nah, sin alfa min beta itu kan kita pakai rumus yang ini ya berarti. Kalau kalian lihat, yang kita butuhin adalah nilai dari sin alfa cos beta cos alfa sin beta. Tapi yang dikasih tahu di soal itu nilai tannya. Berarti kita harus cari dulu nih nilai sin sama cosnya. Gitu. Cara carinya tinggal kita gambar dulu segitiga siku-siku. Ada 2 berarti ya. Oke. Misal ini alfa, ini beta. Tan itu kan depan per samping ya. Berarti depannya di sini, sampingnya di sini. 1 per 1, karena nilainya 1. Nah, sisi yang miringnya berarti tinggal Pitagoras ya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Nah, yang beta depannya 1, sampingnya 3. Berarti sisi miringnya 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 1 ditambah 9 sama dengan akar 10. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa sin alfanya itu sama dengan depan per miring, berarti 1 per akar 2. Cos alfanya sama dengan samping per miring, 1 per akar 2. Nah, kalau misalnya sin beta sama dengan depan per miring, berarti 1 per akar 10. Cos betanya sama dengan samping per miring, 3 per akar 10. Nah, karena kita udah dapat nih nilai-nilai semuanya, perbandingan trigonometrinya, berarti kita tinggal masukin ke rumusnya aja ya.
Ini aku hapus dulu. Oke, kita masukin ke rumusnya. Berarti sin alfa min beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Sin alfanya tadi dapat 1 per akar 2. Cos beta tadi kita dapat 3 per akar 10. Dikurang cos alfa kita punya 1 per akar 2 dikali sin beta 1 per akar 10. Itu sama dengan 3 per akar 20 dikurang 1 per akar 20. Atau sama dengan 2 per akar 20. Akar 20 itu sama dengan 2 akar 5 ya. Ini bisa kita coret. Lihat ini jawabannya sama dengan 1 per akar 5. Seperti itu. Untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya ada sudut rangkap nih. Nah, apakah ini harus dihafalkan? Jawabannya, iya, harus dihafalkan ya. Jadi ada sin 2 alfa, itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa ada 3 penurunannya, tan 2 alfa ini, terus lanjut ya, seperti itu. Coba sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, diketahui sin A sama dengan 1/5 akar 13, dengan A-nya adalah sudut lancip. Berarti kayak tadi tuh, sudutnya di bawah 90 derajat, berarti dia kuadran 1. Nilai dari cos 2A-nya berapa? Oke. Nah, kita bisa manfaatin si rumus ini nih. Cos 2A bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Cuman karena dikasih tahu sin A, berarti enaknya kita pakai yang ini nih ya. Jadi cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Atau sama dengan 1 min 2 kali sin A-nya kan 1/5 akar 13. Ini dikuadratin. Berarti sama dengan 1 min 2 kali akar 13 kuadrat. 13 ya, akarnya hilang. 5 dikuadratin 25. Berarti ini sama dengan, bawahnya disamain 25. 25 kali 1, 25 dikurang 2 kali 13, 26. Berarti jawabannya sama dengan min 1 per 25. Seperti itu. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita perlu tahu rumus dari ini ya, kita perlu hafal. Kalau hafal, tinggal dimasukin aja ternyata. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Diketahui jika sin X kali cos X itu sama dengan A. Untuk X-nya ini sudutnya antara 0 sampai V/4 itu sama dengan 45 derajat ya. Maka tan 2X adalah, tan 2X itu sama aja kayak sin 2X per cos 2X. Jadi kan tan itu yang kita tahu sin per cos ya. Jadi sama aja kalau misalnya tan 2X itu tinggal kita ganti sudutnya. Sin 2X per cos 2X. Jadi yang perlu kita cari sin 2X itu berapa, cos 2X itu berapa. Nah, sin 2X sesuai rumus identitasnya itu sama dengan 2 sin X cos X. Nah, dikasih tahu tuh di soal, sin X cos X-nya sama dengan A. Berarti sin 2X sama dengan 2A. Sekarang kita tinggal cari cos 2X-nya ya. Nah, aku hapus dulu. Cos 2X berdasarkan si rumus identitasnya itu sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah kalau misalnya aku kuadratin nih kedua ruas, jadinya cos kuadrat 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X kita kuadratin. Nah ini bisa aku jabarin jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dipangkatin 2 min 4 sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau ini dijabarin itu nanti kalian dapat cos kuadrat X min 2 kali cos kuadrat X sin kuadrat X ditambah sin kuadrat X pangkat 2. Nah, sama, kalau misalnya kalian jabarin ini, nanti dapatnya juga seperti itu.
Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena kalau misalnya ini kalian jabarin, itu nanti kalian dapat hasilnya cos kuadrat X pangkat 2 minus 2 kali cos kuadrat X kali sin kuadrat X ditambah sin kuadrat X pangkat 2. Nah, kalau kalian jabarin ini, nanti jawabannya juga sama seperti itu. Gitu. Nah, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sesuai identitas yang tadi, 1 ya, sama dengan 1. 1 dikuadratin, tetap 1 ya. Min 4 kali, nah ini kan sama aja kayak sin X cos X dikuadratin ya. Tadi kan sin X cos X kita tahu nilainya itu A. Berarti sama aja kayak A kuadrat, jadi 4A kuadrat. Gitu. Atau karena ini masih dalam kuadrat, kalau kita balikin lagi jadi biasa, berarti cos 2x-nya sama dengan akar dari 1 min 4a kuadrat. Gitu. Berarti, karena kita udah dapet nih sin 2x sama cos 2x-nya, tinggal kita masukin deh. Berarti tan 2x tadi sama dengan sin 2x per cos 2x. Sin 2x kita dapat 2a, cos 2x kita dapat akar dari 1 min 4a kuadrat. Seperti itu jawabannya. Jadi jawabannya memang masih dalam A ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada jumlah dan selisih sin dan cos. Ini keempatnya juga harus dihafalin ya. Ada sin ditambah sin dikurang sin, cos ditambah cos, dan cos dikurang cos. Kita lihat contoh soalnya, nilai dari sin 75 ditambah sin 15 per cos 105 ditambah cos 15. Tinggal kita masukin ke rumus ini aja ya. Sin ditambah sin, berarti kita pakai yang ini. Berarti jadinya sama dengan 2 kali sin setengah alfa tambah beta, berarti 75 tambah 15, 90 ya. Dikali cos setengah 75 dikurang 15, berarti 60 ya. Per cos ditambah cos, berarti kita pakai rumus identitas yang ini. 2 kali cos setengah alfa ditambah beta, berarti 105 ditambah 15, sama dengan 120. Kali cos setengah 105 dikurang 15, berarti 90 derajat. Oke, ini kita coret ya. 90 bagi 2, 45. Ini 60 bagi 2, 30, 20 bagi 2, 60, 90 bagi 2, 45. Berarti 2-nya juga bisa langsung kita coret. Nah, berarti sisanya sin 45 dikali cos 30 per cos 60 dikali cos 45. Nah, ini kalian harus hafal ya, nilai dari masing-masingnya ini. Oke, berarti sin 45 itu setengah akar 2. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Cos 60 itu setengah. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, ini sama bisa kita coret. Setengah bisa kita coret. Berarti sisanya tinggal akar 3. Seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 5. Oke, selanjutnya ada perkalian sinus dan kosinus. Dia ada sinus kali cos. Rumusnya ini, cos dikali sin. Rumusnya ini, cos dikali cos. Rumusnya ini, min 2 sin dikali sin. Rumusnya ini. Harus dihafalkan juga ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6 ya. Diketahui A, B, dan C adalah sudut-sudut dalam segitiga ABC. Jika A min B-nya sama dengan 30 derajat dan sin C-nya sama dengan 5/6, maka sin A kali cos B berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat sin kali cos kayak gini, itu kita bisa manfaatin rumus yang pertama nih. Nah, sin A kali cos B sama dengan, kalau duanya aku pindah ruas ke kanan, berarti jadinya setengah dikali sin A tambah B tambah sin A min B. Nah, gini ya. Nah, sin A tambah B. Kalau kalian ingat-ingat lagi, total sudut segitiga itu harus 180 derajat. Berarti kalau A tambah B, itu sama aja bisa aku ganti jadi 180 derajat dikurang C. Gini. Nah, ditambah sin
A min B. Sin 180 min C sama aja kayak sin C ya. Ditambah sin 30 derajat, karena A min B-nya 30 derajat. Nah, ini berarti tinggal kita masukin deh nilai-nilainya. Sin C-nya itu 5/6, sin 30 derajatnya itu adalah setengah ya. Berarti, ini aku hapus dulu. Jadinya sama dengan setengah dikali 5/6 ditambah setengah. Atau jadinya setengah, kita samakan penyebutnya 5 tambah 3 sama dengan setengah dikali 8/6. Coret-coret 4 bagi 2, 2 bagi 2, 3. Berarti sama dengan 2/3. Seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 6. Nah, terakhir ada tentang aturan sinus dan aturan kosinus nih. Aturan sinus seperti apa? Aturan sinus ini sebenarnya lebih ke perbandingan sudut dan sisi aja ya. Jadi, untuk sisi A per sin A. Jadi, sisi yang ini itu per sin sudut seberangnya. Yang B juga sama. B sin B. Jadi, sisi B per sin sudut yang ada di seberangnya. Yang C juga sama. Gitu. Itu untuk aturan sinus. Kita lihat soalnya. Jika dalam segitiga ABC, AC-nya 8, BC-nya 4/2, dan sudut ABC-nya 45 derajat. Yang ditanya nilai tan BAC-nya. Oke, ini enaknya kita gambar dulu ya segitiganya, biar lebih kebayang. Misal ini A, ini B, ini C. Dia bilang AC-nya 8, oke. BC-nya 4/2, oke. ABC-nya 45 derajat, oke. Yang ditanya tan BAC, berarti yang ini ya. Nah, kita bisa manfaatin aturan sinus nih. Berarti 8 per sudut di seberangnya. Itu 45 ya. Berarti sin 45 derajat sama dengan 4/2 per sin sudutnya. Apa tuh? BAC. Gitu. Jadi tinggal nyesuaiin sudut-sudutnya aja. Sin 45 itu sama dengan setengah akar 2 ya. Sama dengan 4/2 per sin BAC. Ini coret 2. Berarti sin BAC sama dengan akar 2 dikali setengah akar 2 terus dibagi 2 atau dikali setengah. Oke, akar 2 kali akar 2, 2 habis. Berarti sin BAC-nya sama dengan setengah. Oke, sinnya udah dapet nih, tapi yang ditanya tan-nya. Nah, berarti balikin lagi ke konsep trigonometri yang awal ya. Tinggal kita bikin dia jadi segitiga siku-siku. Nah, misal sudutnya di sini nih. Tadi sinnya itu setengah, sin itu depan per miring, berarti ini 1, ini 2. Berarti sisi sampingnya 2 kuadrat dikurang 1, 4 dikurang 1, sama dengan akar 3 ya. Berarti kalau ditanya tan-nya, tan itu depan per samping. Depannya 1, sampingnya akar 3. Itu. Atau kalau mau dirasionalkan jadinya 1/3 akar 3. Seperti itu untuk menjawab soal nomor 7. Oke, sekarang terakhir aturan kosinus. Aturan kosinus juga ini harus dihafalkan. Tapi logikanya itu sebenarnya kayak gini. Kita pakai segitiga yang sama ya. Jadi misalnya kita sisi yang A kuadrat ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi sisi-sisi yang lainnya dikuadratin terus dijumlah. Gitu. Dikurang 2 kali B kali C. Jadi 2 kali sisi yang lainnya itu dikali lagi sama cos. Cosnya cos apa? Cos sudut yang di seberangnya. Gitu. Nah, yang B juga sama, yang C juga sama. Tinggal ditukar-tukar aja si ABC-nya. Kalau ininya A berarti ininya BC. Kalau ininya B, sisi yang lainnya berarti AC. Kalau ini C berarti sisi yang lainnya A sama B. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya yang nomor 8. Pada segitiga ABC, jika A-nya 2/7, B-nya 4, C-nya 6.
maka nilai dari sin A. Nah, berarti karena dia nanyanya sudut A, kita pakai yang ada sudut A-nya juga rumusnya. Berarti kita pakai yang ini nih, yang pertama, yang ini. Nah, jadi kita bisa dapat nilai cosnya dulu, baru habis itu kita bisa dapat nilai sin-nya. Berarti sesuai dengan rumusnya, A kuadrat berarti 2 akar 7 kuadrat sama dengan B-nya 4 kuadrat ditambah C-nya 6 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 6 kali cos A. Oke, 2 akar 7 kuadrat, 4 kali 7 sama dengan 28. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, kurang 2 kali 4 kali 6 sama dengan 48 ya. Cos A. Atau sama dengan, kalau aku tuker ruas kanan ruas kirinya, 48 cos A sama dengan 16 ditambah 36 itu sama dengan 52. 52 dikurang 28 sama dengan 24. Atau nilai cosnya ini sama dengan 24 per 48, sama dengan setengah. Berarti nilai sinnya kayak gimana? Bisa kayak nomor 7 tadi, tinggal kita segitigakan. Jadi tinggal kita gambar nih segitiganya, terus ini A-nya. Tadi cosnya itu kita dapat setengah ya, ini 1, ini 2 berarti. Sisi depannya berarti akar 3. Berarti kalau ditanya sinnya sama dengan depan per miring. Atau sama dengan akar 3 per 2. Atau setengah akar 3. Seperti itu cara untuk menjawab soal nomor 8. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah belajar trigonometri versi lanjutannya nih? Jadi udah bukan basic-basicnya lagi, tapi udah lebih ke rumus identitas, aturan sinus, aturan kosinus. Semoga setelah ini kalian bisa lebih paham ya mengerjakan soal-soal trigonometri. Makasih yang udah nonton videonya sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.